masih bersama saya Indri Wijaya, di mana sekali lagi kami informasikan untuk Anda yang ingin mengikuti seluruh rangkaian acara, mulai dari tanggal 13 hari ini sampai dengan tanggal 15 mendatang, Anda bisa mengakses website di exsharesulsel.id untuk bisa mengetahui jadwal, seminar, dan juga talk show yang akan diadakan, serta melihat bagaimana jalannya kegiatan kita untuk tahun ini. Dan sekali lagi kami informasikan juga bahwa pelaksanaan Pekan Ekonomi Syariah Kota Makassar tahun 2020 ini dengan tujuan melalui penyelenggaraan Pekan Ekonomi Syariah 2020 diharapkan dapat menjadi salah satu stimulus dalam upaya pengembangan ekonomi daerah melalui pengembangan ekonomi syariah. Untuk itu, selamat menikmati seluruh rangkaian acara kita di hari pertama ini, di mana selanjutnya kita akan masuk pada sesi talk show. Sesi talk show kali ini dengan tema produk halal, siapa takut? Dan spesialnya adalah talk show kita akan dipandu langsung oleh Mbak Fenita Ari. Mungkin bisa kita sapa langsung Mbak Fenita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Indri, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Fenita. Senang sekali Mbak Fenita ya kembali bisa bertemu walaupun secara virtual ya Mbak Fenita. Ya ini qadarullah ya, kita harus hadapi ini semua. Mudah-mudahan pandemi juga cepat selesai, kita bisa kumpul lagi insya Allah. Amin ya robbal alamin. Kalau begitu Mbak Fenita langsung saya serahkan untuk talk show yang akan dipandu oleh Mbak Fenita dengan tema produk halal, siapa takut? Baik, terima kasih Mbak Indri atas waktunya. Ya auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua audiens yang sudah bergabung pada hari ini, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Saya Fenita Ari, sekali lagi senang sekali bisa hadir dan bisa bergabung dalam acara Pekan Ekonomi Syariah Makassar virtual, di mana acara Pekan Ekonomi Syariah Makassar ini diadakan oleh Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sulawesi Selatan yang dilaksanakan setiap tahunnya. Meskipun tampaknya tahun ini konsepnya berbeda daripada biasanya, yaitu konsep kita virtual. Jadi sayang sekali, harusnya saya bisa main-main ke Makassar nih untuk menikmati santapan kulinernya, tapi qadarullah balik lagi ini kehendak yang di atas, kita hanya bisa bertemu via virtual. Tapi kalau misalnya saya ke sana, wah saya udah langsung kebayang gimana kotanya yang begitu terkenal dengan kulinernya dan juga yang pasti halalnya. Nah, berbicara nih soal halal ya, kayaknya kalau kita lihat sekarang tuh nggak cuma produk-produk makanan saja yang halal, tapi hampir semua mau melabelkan produk-produknya dengan halal. Seperti contohnya brand kosmetik sekarang sudah banyak yang melabelkan halalnya, lalu juga wisata kuliner pun, wisata halal pun juga ada sekarang, lagi happening sekali. Nah kalau saya sih jujur, kalau misalnya saya diundang bertandang ke Makassar, wah masya Allah, saya nggak perlu ragu lagi, nggak perlu takut lagi mengenai makanan-makanan halalnya. Nah seperti tema talk show kita pada siang hari ini juga, yaitu kita berbicara mengenai produk halal, siapa takut? Wah masya Allah, ini menarik sekali. Nah tapi sebelum saya menyapa para pemateri kita yang masya Allah luar biasa pada siang hari ini, saya juga ingin menyapa nih warga kota Makassar dulu yang udah registrasi dan juga bergabung di sini. Saya mau coba sedikit-sedikit bahasa Makassar. Mudah-mudahan lancar bahasa Makassar saya ya. Agak kareba, baji-baji jaki semuanya. Masya Allah. Walaupun tidak bisa ya, apakah benar bahasa Makassar saya? Insya Allah mudah-mudahan benar ya, dan semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Baik. Tampaknya nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ingin menyapa pemateri kita pada siang hari ini, narasumber kita yang Masya Allah luar biasa, sudah meluangkan waktunya juga untuk bergabung bersama kita di sini. Yang pertama saya ingin menyapa, Assalamualaikum, selamat siang kepada Bapak Tajudin Abdullah STMKes, selaku Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Feni. Ya. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Baik, terima kasih Pak. Nah selanjutnya saya juga ingin menyapa, selamat siang kepada Bapak Muhammad Nur dari Satgas Halal Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Muhammad Nur. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Terlihat sekali sih wajahnya ceria sekali hari ini ya.
Baik, dan selanjutnya juga saya ingin menyapa, ini CEO dari Halal Corner, yaitu Ibu Aisyah Maharani. Assalamualaikum Ibu Aisyah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Masya Allah kita dapat berkumpul di sini ya Bapak Ibu, walaupun kita sekarang konsepnya virtual, tapi tidak mengurangi hormat saya kepada para pemateri kita yang luar biasa. Dan tentu saja pada siang hari ini bukan hanya warga Makassar saja yang menyaksikan kita, tapi juga seluruh masyarakat Indonesia, di mana semua sangat penasaran sekali mengenai pembahasan kita pada siang hari ini, yaitu produk halal. Ini seperti apa dan sebenarnya bagaimana? Nah, ini saya rasa sudah pengen buru-buru nih mendengar langsung dari para pemateri kita, apalagi para pelaku usaha UMKM. Bagaimana nih untuk menerapkan halal dan juga supaya orang-orang tuh terbiasa dengan apapun harus mencari yang halal. Nah, kalau begitu langsung saja kita masuk ke pemateri kita yang pertama, yaitu kami persilakan dengan hormat kepada Bapak Tajudin Abdullah STMKes, selaku Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan. Pada Bapak kami persilakan. Ya, makasih Mbak Feni atas kesediaan yang diberikan pertama kepada saya. Jadi produk halal ini memang kalau kita lihat sederhana, ya banyak orang kok kenapa enggak dihalalkan saja. Nah, padahal sebenarnya halal ini tidak ada halal 99,9. Jadi harus 100% halal. Nah, jadi mulai diperiksa dari bahan baku sampai ke produk akhir. Jadi apabila ada yang bahan bakunya kurang jelas, itu harus ditanyakan. Sebagai contoh, misalnya daging, kita harus telusuri dari mana daging ini dibeli. Apakah daging ini sudah dipotong sesuai syariat Islam atau tidak? Ini harus kita teliti. Jadi auditor yang meneliti di sini mengecek betul. Seperti itu Bapak. Jadi halal ini kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya sangat menentukan karena apabila ada satu bagian saja yang tidak memenuhi syarat sesuai syarat Islam, maka itu bisa di komisi fatwa tertolak. Seperti itu. Jadi betul-betul masyarakat ini perlu dipahamkan apa sebenarnya halal itu. Ya, mulai dari bahan baku sampai produk akhir ini harus dilihat betul oleh auditor. Nah, pada saat kita memeriksa, sehingga pada saat dimasukkan dipatwakan halal, bahwa tidak ada keraguan lagi kepada konsumen bahwa ini sudah pasti halal, seperti itu. Ya, begitu Mbak untuk sementara. Oke. Jadi memang kita harus tahu sekali bahan bakunya seperti apa, sampai penyalurannya pun seperti apa, semua harus proses halal begitu ya Pak ya. Betul Pak. Apalagi kita sebagai Muslim katanya memang mungkin kalau misalnya kita katanya gini Pak, kalau misalnya kita umat Muslim nggak tahu kalau itu halal atau tidak, tapi misalnya nih udah double halal gitu, tapi ternyata bahan bakunya ternyata ada yang nggak halal atau misalnya penyalurannya nggak halal, sudah masuk ke kita masih nggak apa-apa, tapi jangka panjangnya seperti katanya doa-doa kita pun jadi tertolak gitu ya Pak ya. Betul Mbak. Jadi memang harus sangat-sangat dijaga ya. Iya, jadi artinya doa-doa kita tertolak, banyak lagi yang tertolak. Mungkin anak-anak kita juga yang makan dari bahan-bahan yang haram itu pada akhirnya nanti mereka ya mungkin ya itu tidak taat sama orang tuanya, seperti itu barangkali. Iya. Kemudian di sistem kita ini namanya sistem jaminan halal. Jadi setelah dia dipatwakan, maka perusahaan harus mengisi sistem, sebelum dipatwakan itu perusahaan harus mengisi sistem jaminan halal. Karena untuk menjamin kehalalan selama masa produksi. Pada masa produksi ini siapa tahu namanya pengusaha kalau dia tidak mengerti betul mengenai halal, maka pada saat setelah lolos ada sertifikat halalnya, mungkin kita ketahui biasakan ada penjual menjual barang yang murah. Namanya pengusaha bahan baku, dia bilang, wah ini murah ini, saya ambil saja yang ini, karena ini murah. Padahal murahnya ini bermasalah Pak, karena kehalalannya belum diperiksa, seperti itu. Jadi betul-betul harus pengusaha setelah dia masukkan setelah dapat sertifikat halal, dia harus
menjamin bagaimana produksi sesuai dengan yang pada saat auditor waktu diperiksa. Ya, sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan, kemudian bahan-bahan yang digunakan sama semua. Jadi di sistem jaminan halal ini Mbak Penny, ini ada ada isian, yang isian itu mencakup itu pernyataan, artinya kesepakatan antara perusahaan dengan MUI atau di LPH atau yang menjamin ini, sehingga pada saat ada masalah di audit ulang atau di sidak, ini diperiksa kembali apakah ini sesuai yang dilaporkan atau tidak. Sehingga apabila tidak sesuai, baru bisa saja mungkin sertifikatnya dicabut. Ya, seperti itu, Mbak. Berarti sebenarnya bisa kapan saja ya Pak ya? Maksudnya tiba-tiba ya tadi seperti Bapak bilang ada penyidakan gitu. Jadi memang dipastikan istilahnya apalagi untuk yang pengusaha makanan gitu ya. Bahan bakunya memang harus pastikan selalu halal seperti itu ya Pak? Betul, Mbak. Tapi sebenarnya kalau misalnya nih para pengusaha ini Pak sudah memiliki sertifikat halal, apakah itu ada jangka waktunya? Misalnya 1 tahun untuk mendapatkan label halal ini, lalu diperpanjang tahun selanjutnya, atau akan selamanya sudah selalu dapat label halal ini Pak? Ya, jadi yang saya katakan tadi bahwa selama proses ini, pada saat disertifikasi untuk berlakunya karena sekarang ini ada aturan baru Mbak Penny, bahwa sertifikat halal itu dari BPJPH itu berlaku 4 tahun. Nah, 4 kalau tahun untuk ya? LP 4 tahun ya, untuk MUI sendiri itu berlakunya ketetapan halal. Jadi ketetapan halal yang kita keluarkan itu berlaku 2 tahun. Karena pada saat proses itu kan biasa ada penambahan produk, penambahan bahan baku. Nah, ini harus sepengetahuan kita, karena siapa tahu bahan yang digunakan ini bermasalah. Ya, sehingga padahal kita sudah keluarkan ketetapan halalnya. Nah, nanti masyarakat tidak percaya sama kita. Kenapa? Karena tadi itu sudah ada ketetapan halal. Ternyata perusahaan ini mengganti bahan atau menambah produk. Ini kan pasti bahan baru digunakan. Ya? Ya, misalnya menambah menu seperti itu ya Pak ya? Ya, menambah menu, menambah produk, ya seperti itu. Karena ada bahan yang digunakan yang baru, dia harus laporkan ke kami. Nah, supaya kami cross-check, oh ternyata bahan ini tidak ada masalah. Nah, setelah misalnya ada laporan masyarakat juga yang mengatakan bahan ini ada pemotongan atau apa yang bermasalah, kami biasanya sidak turun ke tempat itu. Tapi dengan catatan bahwa perusahaan itu sudah bersertifikat halal. Baik, Gitu, Mbak. Pak. Ini saya juga mau tanya nih Pak. Terkadang gitu ya, kalau kita makan itu, apalagi di restoran-restoran, misalnya restoran yang pinggir jalan deh Pak gitu ya. Kadang mereka ini kan langsung melabelkan halal. Tapi tampaknya kalau kita lihat, kayaknya halal yang dibuat tuh halal yang alanya mereka seperti itu. Nah, ini kalau misalnya kita laporin itu seperti apa nih Pak? Apakah kita langsung ke MUI-nya langsung atau ke PPOM atau seperti apa? Iya, jadi untuk yang biasa perusahaan itu rumah makan itu biasanya kan dia tampilkan halal biasa. Padahal kalau halal itu yang kita punya adalah majelis ulama, kemudian ada nomornya di situ Pak. Ada nomornya. Ada nomornya ya, versinya ya. Ada nomornya, iya. Sehingga masyarakat ini sudah bisa tahu, oh ini sudah disertifikasi atau ini yang belum disertifikasi, seperti itu. Baik. Ya. Pak, biasanya kalau sekarang kan semua tuh hampir rata-rata serba online. Apakah nanti misalnya kita mau pengecekan, apalagi misalnya konsumen gitu ya, kita datang ke suatu restoran, terus kita mau lihat apakah memang restoran tersebut terdaftar secara resmi di dalam MUI, lalu kita coba cek barcode ataupun cek resi, apakah sudah bisa itu Pak? Iya. Jadi kalau kami di LPPOM MUI itu, ini data kami masuk di sistem online. Jadi semua pendaftaran itu bisa melalui online. Dan datanya juga daftar perusahaan yang sudah bersertifikat bisa ditayangkan di situ. Jadi kalau kita mau ngecek, bisa nomornya tinggal tulis nomor, klik, kemudian dia akan tercantum di situ. Wah, ini
menarik nih Pak. Boleh nggak Pak di-share mungkin aplikasi atau websitenya apa supaya teman-teman yang juga hadir dalam acara siang hari ini bisa mengetahui apabila kita mau mengecek nih seperti apa keabsahan dari sertifikat suatu perusahaan tersebut. Jadi website saya www.lppom.halalmui.org. LPPOM Halal MUI. Bukan. Saya ulangi Bu, www.halalmui.org. .org ya. Wah Ya. ini pada audiens nih, jadi mungkin misalnya ingin tahu, terkadang kita suka merasa bahwa kok ragu-ragu di restoran ini atau seperti apa, kita coba aja langsung search, karena semua serba online, bisa langsung search di www.halalmui.org untuk langsung lihat, karena semua kalau misalnya memang sudah sertifikasi halal, itu ada jaminan dari MUI pun bahwa perusahaan tersebut menggunakan bahan baku sampai penyaluran pun juga halal semuanya gitu ya Pak ya. Ya. Sekaligus kalau mau mendaftar boleh juga lewat situ Pak. Daftar pun juga bisa lewat itu. Iya boleh. Proses Secara lama sih Pak, lama nggak sih Pak kalau ngurusin MUI halalan seperti ini? Sebenarnya tergantung perusahaannya Bu. Karena perusahaan ini kadang-kadang misalnya produknya banyak, otomatis bahan bakunya banyak juga. Nah, bahan baku ini kita harus ya seperti itu. Seperti contoh hotel. Hotel ini punya menu misalnya 500 satu menu misalnya isinya 8. Berarti 8 kali 500. Berarti sekitar itu yang harus kita periksa. Dan perusahaan juga harus siapkan data-data mengenai bahan-bahan baku semuanya. Ya, seperti itu. Jadi memang agak butuh proses ya. Iya, jadi tergantung yang dilaporkan seperti apa ya. Kalau misalnya memang menunya banyak, misalnya juga perusahaan juga lebih besar, otomatis pengecekannya pun juga akan lebih lama lagi. Seperti itu ya Pak ya? Betul. Yeah. Wah, baik, luar biasa. Ini pada siang hari ini kita dapetin ilmu baru lagi nih, apalagi buat para pengusaha UMKM yang mungkin selama ini semua sebenarnya udah bahan bakunya halal nih, tapi kan kalau misalnya mendapatkan sertifikasi langsung dari MUI, alangkah lebih baiknya. Jadi jaminannya pun juga insya Allah halal karena sudah memang disertifikasi oleh MUI dan LPPOM. Nah, luar biasa. Baik, Pak. Kita akan nanti buka lagi pertanyaan kepada audiens yang sudah hadir pada siang hari ini, tapi kita lanjut kembali ke pemateri selanjutnya. Terima kasih Bapak atas waktunya, kami mohon untuk menunggu. Baik, selanjutnya kita akan nyambung ke Bapak Muhammad Nur dari Satgas Halal Sulawesi Selatan. Baik, kami silakan Pak untuk pemaparan mengenai tema talkshow kita pada siang hari ini, yaitu produk halal siapa takut. Silakan Pak. Assalamualaikum, terima kasih Mbak Beni atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya membahas terkait masalah halal, mungkin saya punya slide show kalau diizinkan saya ingin tampilkan dalam kegiatan Festival Ekonomi Syariah ini. Ya, kami persilakan. Saya punya materi yang ingin ditampilkan dalam slide. Kalau diizinkan, saya ingin menampilkan materi tersebut. Mungkin ini yang akan menjelaskan bagaimana proses awal sertifikasi halal sampai akhir. Jadi ingin saya tampilkan supaya lebih paham gimana proses sertifikasi halal tersebut. Kami persilakan kepada panitia untuk memberikan kesempatan kepada Bapak Muhammad Nur. Ya, silakan. Izin Mbak Feni, ini slide-nya udah kelihatan apa belum ya? Ya, ini udah kelihatan nih kita. Nah, baik, mungkin silakan tadi Pak. kalau di Festival Ekonomi Syariah, halal siapa takut, kami ingin menantang halal untuk dunia. Masya Allah. Ya. Sebelum saya lanjut ke materi selanjutnya, ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Saya ingin memperkenalkan biodata diri saya sendiri. Nama lengkap saya Haji Muhammad Nur, SPDI, SMM. Jabatan saya sehari-hari sebagai Kepala Seksi Kemasjidan, Hisab Ruya dan Bina Syariah, dan sekaligus jadi diberi amanah menjadi Ketua Satgas Halal Provinsi Sulawesi Selatan.
Terus unit kerja saya di bidang urusan agama Islam, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, yang sekaligus menjadi kantor Satgas Halal untuk Provinsi Sulawesi Selatan, yaitu bertempat di Jalan Muri nomor 53 Makassar. Bagi UMKM yang ingin mendaftarkan produknya, ini bisa berkunjung ke sana. Kalau alamat rumah, Jalan Muhajirin 2, C13 Makassar. Mungkin yang UMKM yang ada di wilayah Makassar, wilayah Sulawesi Selatan bisa mencatat nomor telepon saya. Mungkin ketika ada yang ingin ditanyakan terkait masalah halal, prosesnya bisa langsung telepon ke saya. Terus karena kita berbicara ekonomi, mungkin saya ingin mengambil sedikit dari ekonomi, yaitu permintaan dan demand and supply. Mungkin pengertiannya sudah bisa dibaca. Ini saya ingin mengangkat ini. Ternyata halal itu untuk dunia. Pangsa pasar di Indonesia itu kita mayoritas beragama muslim, sekitar 85% umat muslim. Untuk dibandingkan dengan barang yang bersertifikat halal itu masih sedikit. Jadi kita lihat di sini urgensi halal. Populasi muslim di dunia itu 2,158 miliar atau 26% dari populasi dunia. Tetapi semua hampir di luar negeri itu budaya halal itu sudah meningkat. Jadi ada pangsa tersendiri. Kita lihat brand market di dunia, siapa-siapalah yang pepandangan dunia terhadap ekonomi syariah, Thailand mengambil dapur halal dunia. Kita tahu bahwa Thailand itu mayoritas penduduknya non-muslim. Tetapi mereka mengambil brand bahwa Thailand itu adalah dapur halal dunia. Sedangkan Korea mengambil dengan destinasi utama pariwisata halal. Jepang dengan industri halalnya. Inggris dengan keuangan syariahnya. Dubai ekonomi syariah, menjadi ibu kota ekonomi syariah. Arab Saudi pusat Islam dunia. Tiongkok itu adalah ekspor baju muslim terbesar, tertinggi. Sedangkan Malaysia menjadi pusat industri halal dan keuangan syariah global. Brasil pemasok daging unggas halal terbesar. Australia pemasok daging sapi halal terbesar ke Timur Tengah. Indonesia di mana kita? Mungkin gitu kira-kira. Terus kita lihat ke industri halal global. Kita Indonesia menduduki peringkat ketiga di industri halal global. Terus makanan Indonesia tidak masuk top 10 halal. Terus keuangan syariah kita urutan kelima. Wisata halal Indonesia menduduki peringkat keempat dunia. Busana Indonesia menduduki peringkat ketiga. Nah, itu mungkin gambaran terkait masalah industri halal di dunia. Terus saya kembali ke dasar hukum jaminan produk halal. Ternyata negara kita tuh menjamin di Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi inilah yang jadi dasar kenapa ada sertifikasi halal, untuk negara memberikan jaminan kepada masyarakatnya untuk beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Terus selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang 1945 tadi, negara mengesahkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Disinilah tonggak sejarah Indonesia dalam sertifikasi halal. Inilah undang-undang yang pertamanya. Jadi sejak tahun 2014, undang-undang telah terbit Nomor 33 Tahun 2014. Setelah terbitnya undang-undang tersebut mensyaratkan terbit peraturan-peraturan selanjutnya. Pada tanggal 17 Oktober 2019, ditandatanganilah peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014. Di sini ada tonggak sejarahnya. Sejak tanggal 17 Oktober, yang semula bahwa yang mengeluarkan sertifikat halal itu dari MUI, sekarang ditangani oleh BPJPH, yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, yang tepatnya berada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Ini setingkat dengan eselon 1.
Jadi saya kembali tadi, Undang-Undang Nomor 33 mensyaratkan terbentuknya suatu unit eselon yang ada di Kementerian Agama khusus menangani masalah halal. Yang tadi saya sebutkan adalah BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Sejak tanggal 17 Oktober 2019, segala pengurusan yang terkait dengan sertifikat halal itu dialihkan ke Kementerian Agama melalui BPJPH. Setelah peraturan tersebut diterbitkan oleh satu pemerintah, maka terbitlah PMA tahun 2006, tahun 2019, nomor 26 tahun 2019 tentang penyelenggaraan jaminan produk halal. Disinilah yang mengatur segala sesuatunya terkait masalah halal yang diterbitkan oleh peraturan Menteri Agama, baik dari masalah waktunya, kapan, apa tugas-tugas dari lembaga-lembaga yang berkecimpung di dalam halal, itu semua ada dalam sini. Di peraturan PMA nomor 26 tahun 2016 terkait masalah LPH, penyelia halal, auditor halal, semua ada dalam aturan tersebut. Terus KMA nomor 982 tahun 2019 tentang layanan sertifikasi. Di sini kemarin ada beberapa polemik yang mengatakan tentang KMA ini ada beberapa tanggapan yang salah. Bahwa dengan terbitnya KMA ini anggapan yang salah, bahwa terbitnya KMA ini Kementerian Agama tidak mampu melaksanakan sertifikasi halal. Itu salah besar. Tetapi dengan terbitnya KMA ini, Menteri Agama mengeluarkan diskresi bahwa ketetapan biaya halal itu ditentukan oleh masing-masing LPH dan MUI sendiri yang selaku yang mengeluarkan fatwa. Jadi hanya itu, tidak ada yang lebih dari KMA tersebut. Hanya penentuan harga sambil menunggu peraturan Menteri Keuangan terkait masalah biaya sertifikasi halal yang dibebankan kepada pelaku usaha. Jadi sambil menunggu peraturan Menteri Keuangan, maka terbitlah KMA ini tentang penetapan biaya yang ditentukan oleh masing-masing LPH dan MUI selaku yang mengeluarkan fatwa halal. Kita lanjut di sini karena kita berbicara ekonomi, saya ingin mengajak teman-teman sekalian, ini adalah biasa teori dasar dari ekonomi. Itu apa, gimana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Saya ingin awal ini ke halal. Yang pertama, ingin apa sih halal itu? Barang dan jasa yang terkait dengan makanan, minum, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa pendidikan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat yang dikatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jadi produk halal itu ibaratnya kalau di tubuh kita diibaratkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki itu akan disertifikasi halal produknya. Baik yang dipakai dalam tubuh kita yang dalam mulut itu akan disertifikasi halal. Jadi itu pengertian produk halal. Terus di mana kita menyelenggarakan mendaftarkan sertifikat halal? Tadi Undang-Undang Nomor 33 mengisyaratkan Kementerian Agama membentuk satu lembaga yang namanya BPJPH. Di sini Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Itu tepatnya ada di Jakarta. Gedung sekarang sudah berdiri, insya Allah mungkin dalam waktu dekat akan dilaksanakan launching peresmian gedung, yaitu Halal Indonesia, tepatnya di dekat Pondok Gede, di samping asrama haji. Jadi kantornya itu di sana Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Untuk sementara sambil menunggu peresmian gedung, beberapa ada teman-teman yang dari BPJPH bertugas di Kementerian Agama di lapangan Banten, dan ada juga yang bertugas di Kementerian Agama Tamrin. Khusus untuk pendaftaran di pusat, itu bisa melaksanakan pendaftaran melalui PTSP. Karena Indonesia sifatnya terdiri dari 34 provinsi dari Sabang sampai Merauke, maka dibuatlah satgas-satgas halal yang bertugas di wilayah-wilayah provinsi. Kebetulan saya adalah ketua satgas yang ditunjuk untuk di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Dan di kabupaten kota juga kami telah menunjuk satgas-satgas halal daerah yang berada di kabupaten kota yang mereka bertugas itu di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Jadi pelaku usaha yang ingin mendapat kejelasan tentang sertifikat halal bisa berkunjung melalui satgas-satgas halal baik yang di wilayah ataupun di kabupaten kota.
kapan sih tahapan sertifikasi halal itu mulai? Tadi saya jelaskan bahwa dengan adanya peraturan pemerintah, maka sejak tanggal 17 Oktober 2019 itu mulai tonggak sejarah mulainya sertifikasi halal melalui BPJPH. Tetapi khusus untuk bahan makanan dan minum saja, makanan dan minum dan jasa itu berlaku sejak tanggal 17 Oktober sampai 2024. Itu untuk sifat sukarela. Setelah itu akan ada, karena di undang-undang halal itu ada dua yang akan diterbitkan, undang logo halal dan logo belum halal. Nah, khusus untuk non biologi, obat, vaksin itu menunggu ketentuan di PMA nomor 26 itu sudah jelas kapan waktunya. Terus bahan gunaan itu berlaku mulai dipersyaratkan 17 Oktober 2021 sampai 2026. Tetapi apakah masyarakat yang ingin mendaftarkan produknya bisa, tetap bisa mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal tersebut? Ini hanya batasan sertifikasi halalnya. Maksudnya ini sifatnya masih sukarela, setelah ini sudah ada pemberian label oleh pemerintah. Jadi ketika produsen belum bersertifikat halal setelah dari 2024, 17 Oktober 2024, itu kan akan mendapatkan label antara label halal atau non halal menurut undang-undang tersebut. Terus ini siapa yang bertugas? Tadi mungkin dijelaskan Pak Tajudin melalui LP POM UI. Mungkin di sini jelas siapa sih yang bertugas dalam yang berperan aktif dalam sertifikasi halal. Yang pertama kan tentu produsen yang ingin mendapatkan sertifikat halal. Terus BPJPH melalui Satgas Halal yang ada di kabupaten kota dan atau wilayah. Terus ada MUI. Terus ada LPH. LPH ini lembaga pemeriksa halal. Satu-satunya yang bisa beroperasi, LPH yang bisa beroperasi di Indonesia adalah LP POM UI. Tadi Pak Tajudin sebagai Ketua LP POM UI Makassar. Jadi tugas dari LPH ini menurut undang-undang melaksanakan audit terhadap bahan yang ingin disertifikasi halal oleh pelaku usaha. Jadi tugasnya itu mereka yang akan melaksanakan audit ke LPH. Jadi ketika perusahaan ingin mendaftarkan suatu bahan produsen perusahaannya untuk mendapatkan sertifikat halal, itu bisa pertama alurnya mereka harus mendaftarkan produknya dulu di BPJPH melalui Satgas Halal. Setelah sesuai dengan persyaratan yang dipersyaratkan oleh undang-undang, itu akan diverifikasi oleh teman-teman yang berada di Satgas. Selanjutnya setelah lulus verifikasi itu akan dikirim ke LPH. LPH yang akan melaksanakan audit ke lapangan. Perlu saya jelaskan di sini, ke depan LPH itu bisa dari instansi pemerintah, universitas, atau yayasan Islam. Jadi LPH ke depan itu tidak akan satu, tergantung masyarakat ingin diaudit kemana bahannya, atau LPH 1, LPH 2, atau LPH 3. Itu masyarakat yang menentukan siapa yang akan mengaudit. Jadi bukan kami dari BPJPH yang menentukan, masyarakat yang menentukan. Terus setelah LPH melaksanakan audit, akan ada berita acara hasil audit yang akan dikirim kembali ke BPJPH. Selanjutnya berita acara itu dikirim ke MUI untuk disidang fatwakan. Setelah sidang fatwa selesai, dikembalikan ke BPJPH. BPJPH lah yang menerbitkan sertifikat halal, di mana BPJPH akan menerbitkan sertifikat halal itu berlaku 4 tahun. Jadi tugas dari LPH pertama, saya pertegas, tugas LPH itu selaku lembaga yang melaksanakan audit, dan MUI adalah lembaga yang diberikan ke pemerintah untuk memfatwakan apakah barang yang ingin disertifikasi itu halal sesuai dengan syariah atau belum. Jadi ketika halal itu akan difatwakan oleh MUI,
Dan tugas BPJPH setelah difatwakan itu akan membuat sertifikat halal untuk pelaku konsumen. Jadi mungkin begitu alurnya kira-kira dari awal. Jadi proses pendaftaran sertifikasi halal itu ada di BPJPH. Yang mengaudit adalah LPH dan yang memfatwakan adalah MUI. Terus yang mengeluarkan sertifikat yang menurut undang-undang adalah BPJPH. Terus saya lanjut, di sini ada proses alur tadi sertifikat halal terkait masalah tenggang waktu yang di SOP yang ada di Satgas di BPJPH. Jadi ketika pelaku usaha ingin mendaftarkan produknya, verifikasi berkas di BPJPH itu ada 7 hari, 10 hari semuanya, 7 hari untuk verifikasi berkas, 3 hari untuk penerbitan tanda terima dokumen pendaftaran dan surat pengantar yang akan dibawa ke LPH. LPH dibawa di sini, mungkin di situ ada waktu 40 hari untuk melaksanakan audit ke lapangan. Jika tidak memungkinkan, diperlukan penambahan waktu, itu mesti dibolehkan penambahan waktu selama 20 hari untuk melaksanakan audit di lapangan. Setelah hasil audit selesai, itu dikembalikan ke BPJPH, dan BPJPH akan mengirim berkas tersebut ke MUI untuk difatwakan, dan waktu sidang fatwa itu diberi tenggang waktu 30 hari. Setelah hasil fatwa diterima kembali oleh BPJPH, itu pembuatan sertifikat di label halal itu 7 hari, dan sertifikatnya berlaku 4 hari. Jadi kira-kira proses sertifikasi halal kalau tidak ada hambatan, 10 hari di Satgas untuk proses pendaftaran, 40 hari di LPH untuk melaksanakan audit, 30 hari di MUI, dan 7 hari penerbitan sertifikat. Mungkin tadi ada yang bertanya berapa hari nanti, ya itulah kira-kira proses SOP yang ada di BPJPH. Terus, mengapa kita wajib untuk mendapat jaminan produk halal? Jadi pertama itu jaminan bagi masyarakat untuk beribadah sesuai dengan syariahnya. Kita tahu bahwa di masyarakat muslim itu ada larangan terkait masalah makan dan minum yang halal. Jadi negara menjamin mana makanan yang haram dan mana yang boleh diminum oleh masyarakat Islam. Dan adapun tujuannya itu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan bagi masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha. Ini mungkin pelaku UMKM ini perlu menggarisbawahi bahwa dengan adanya sertifikat halal itu bukan tidak akan mendapatkan dampak kerugian, tetapi akan menambah nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halalnya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 3. Terus bagaimana proses persyaratan di Satgas Halal atau BPJPH? Jadi pelaku UMKM itu yang pertama harus membuat surat permohonan dulu ke BPJPH melalui Satgas Halal yang ada di kabupaten kota atau wilayahnya masing-masing untuk mendapatkan sertifikasi halal. Terus ada beberapa yang harus dilengkapi, NIB, nomor induk berusaha, jika tidak memiliki, atau dokumen izin lainnya, itu berupa situs SIUP, TDP, UMK, dan NPWP. Bagi perusahaan besar dipersyaratkan untuk membawa akta notaris, KK, dan KTP penanggung jawab pelaku usaha. Terus yang ketiga ada surat izin edar yang dikeluarkan oleh Kementerian PIRT, IMD, oleh BP POM. Ada juga layak izin bagi makanan. Terus yang ketiga yang baru ini yang diterbit adalah penyeliah halal. Penyeliah halal ini tadi sudah dijelaskan sebagian oleh Pak Tajudin bahwa penyeliah halal ini tugasnya sebagai, kalau mungkin di perusahaan besar adalah quality control supervisor terkait masalah kehalalan di perusahaannya. Jadi inilah yang tahu mulai dari proses masuknya barang, proses produksi sampai pengepakan. Nah, mungkin itu salah satu tugas dari penyeliah halal. Jadi dibutuhkan SK penetapan penyeliah halal yang ditetapkan oleh perusahaan masing-masing. Jadi SK penetapan penyeliah halal itu bukan dari kami BPJPH,
dari pelaku jadi- usaha sendiri. Ya. Oh, baik. Dari pelaku Pak Nur, usaha sendiri boleh- yang menetapkan. Oh, seperti Pak Nur, kalau boleh tahu ini nanti syarat-syarat ini apakah bisa dilihat oleh teman-teman pengusaha untuk nanti mungkin bisa langsung melengkapi persyaratan dari sertifikasi halal itu? Boleh. Ini kalau mau ada pelaku usaha bisa saya langsung DWN, nanti saya kirimkan persyaratannya. Baik. Atau ini juga bisa di screenshot. Atau nanti saya kirim bahannya juga saya kirim ke panitia Oh, baik. persyaratan tersebut. Jadi Ya, supaya memudahkan bisa lebih jelas bagi gitu ya, Pak ya. UMKM. Ya. Terus Betul. dalam penyelenggaraan halal itu dibutuhkan SK tadi yang ditetapkan oleh pimpinan pelaku usaha. Terus ada daftar riwayat hidup dari penyelia halal. Terus ada fotokopi KTP penyelia halal tersebut. Terus yang kelima itu adalah proses pengolahan produk. Ada flowchart bagaimana perusahaan tersebut mengelola bahannya mulai dari masuk bahan baku sampai menjadi bahan jadi. Terus SJH, tadi sudah disinggung juga dokumen SJH. Jadi perlu diketahui, sementara ini BPJPH telah insya Allah dalam waktu dekat akan menerbitkan dokumen SJH yang sementara ini masih distandarisasi oleh BAN SP, Standar Nasional, sertifikat dokumen SJH-nya. Jadi nanti dokumen SJH tersebut telah distandarisasi oleh BAN SP. Jadi SJH itu sebelum pendaftaran pelaku usaha itu wajib memiliki SJH. Terus ini yang 789 untuk yang pembaharuan yang tadi. Jadi pembaruan sertifikat ketika kita ingin melaksanakan pembaharuan perpanjangan sertifikat itu harus melampirkan fotokopi sertifikatnya, terus surat pernyataan menerangkan bahwa produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan. Kalau mengalami perubahan itu tidak perlu dibuat surat pernyataannya, terus harus diminta juga salinan sertifikat halalnya. Dan yang terakhir, seluruh dokumen tersebut kami minta dalam bentuk hard copy dan soft copy. Nanti hard copy-nya sebagai arsip, kami minta hard copy dalam 2 bentuk file. Yang satu insya Allah akan disimpan di kantor sebagai arsip, dan yang satunya akan diteruskan ke LPH untuk proses audit. Dan kami minta juga soft copy dalam bentuk PDF. Terus mungkin tadi yang ini yang paling sering ditunggu, biaya sertifikat halal. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Pasal 44, biaya sertifikat halal itu dibebankan oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal. Jadi biayanya ditanggung oleh pelaku usaha. Terus yang kedua, pelaku usaha merupakan usaha mikro dan kecil, biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain. Nah, difasilitasi oleh pihak lain ini, kami di Satgas Halal kurang lebih menangani sekitar 70-80 UMKM yang difasilitasi oleh Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan. Dan kami sangat bersyukur kepada Bank Indonesia, ya salah satunya yang akan memfasilitasi juga mungkin sertifikat halal bagi UMKM. Terus yang ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai biaya sertifikat halal ini diatur dalam peraturan pemerintah. Inilah yang kami tunggu, peraturan pemerintah selanjutnya, yaitu kami menunggu peraturan Menteri Keuangan tentang penetapan biaya sertifikat halal. Karena sifatnya nanti biaya sertifikat halal ini sifatnya BLU, jadi uang yang disetorkan itu masuk ke kas negara, bukan ke kas siapapun. Jadi masuk ke kas negara dulu, dan biaya-biaya yang dikeluarkan itu, misalnya biaya fatwa, biaya audit, itu akan dikembalikan ke yang masing-masing yang berhak menerima. Terus yang terakhir di sini mungkin biayanya sertifikat mahal atau murah sih? Biaya sertifikasi halal banyak itu ditanya nih, dinanti-nanti oleh semua audiens sih, Pak. punya asumsi itu bahwa biaya sertifikat halal itu murah. Karena
Karena insya Allah ke depan masa waktu sertifikat halal itu 4 tahun. Dan saya berandai-andai, saya mengambil contoh, ini saya ambil, anggaplah biaya sertifikat itu 5 juta. Saya mengambil IKM Burasa, mungkin Mbak Feni tahu, Burasa itu apa? Belum pernah nyoba, namanya Burasa. Perantonis ya Pak. Katanya burasanya. Makan coto, biasanya sih penjual coto itu ada burasanya. Oh, yang saya dibungkus punya daun. burasa ya namanya ya. Iya. Nah, dibungkus daun, rasanya gurih dari itu burasa. Saya ambil contoh itu. Misalnya UMKM memproduksi 100 buah per hari dengan harga jual burasa 2.500, itu jadi saya ambil estimasi 5 juta dibagi 4 tahun. Dapat 1.250.000 per tahun. 1.250.000 per 12 bulan itu dapatnya 104.167 rupiah. 104.167 itu dibagi 30 hari, dapatnya 3.473 per hari biaya produksinya. Dibagikan lagi ke biaya hasil yang diproduksi setiap harinya itu, jadi biaya sertifikat itu kurang lebih cuma 35 rupiah. Masya Allah, ini penjabarannya detail banget nih Pak. Ini yang biasa masyarakat yang belum paham. Mereka mikirnya bahwa biaya sertifikat itu anggaplah 3.500.000 itu terlalu mahal Pak, bagi kami pelaku UMKM. UMKM itu akan dibantu oleh pemerintah melalui dinas-dinas terkait atau CSR yang ada di perusahaan, itu bisa dibantu. Tetapi paradigma masyarakat ketika mereka sudah dibantu, itu kepengen dibantu lagi. Padahal ini jangka panjang ke depannya bagus sekali ya Pak ya untuk pelaku bisnis ya Pak. Baik, Benar biasa. Jadi mungkin kalau pelaku usaha yang sudah dibantu sertifikat halalnya, dimohon kasih lagi ke teman-teman yang belum mendapatkan bantuan. Setelah mendapatkan bantuan untuk perpanjangan lagi itu diharapkan mandiri lagi. Jadi biaya 35 rupiah ini dibebankan ke biaya produksi. Jangan dibebankan ke pelaku usaha. Karena kamilah konsumen yang mendapat langsung dari adanya sertifikat halal tersebut. Dengan sertifikat halal itu konsumen mendapatkan jaminan bahwa makanan yang kami makan itu sudah dijamin oleh negara dalam hal kehalalannya. Maka kitalah yang harus membayar. Tadi yang saya jelaskan pertama, dengan adanya sertifikasi halal itu pelaku konsumen akan mendapatkan nilai tambah. Betul. Apalagi sekarang kita tahu bahwa Indonesia negara muslim terbesar di dunia. Tambah lagi tadi Bapak juga udah kasih pemaparan bahwa ternyata malah Indonesia ini yang jelas muslim terbesar malah tidak berada di posisi pertama, peringkat pertama untuk halalnya, untuk makanannya. Jadi kita harapkan nih mudah-mudahan teman-teman pelaku bisnis lebih aware lagi, karena muslim terbesar di Indonesia, mereka pasti sangat concern sekali mengenai apa yang mereka konsumsi. Jadi apabila ada sertifikasi halal, otomatis itu akan menambah nilai jual dari pelaku bisnis itu sendiri. Begitu ya Pak Nur ya? Ya, itu kira-kira Mbak Feni. Baik, siap Mungkin Pak. sekian dari slide saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari Satgas Halal Provinsi Sulawesi Selatan sangat terbuka ketika ada pelaku usaha yang ingin mensertifikatkan produknya. Kami dari Satgas Halal siap membantu dan memfasilitasi terkait masalah sertifikasi halal. Perlu kami pertegas bahwa kami di Satgas Halal ini sebenarnya tugas pokok kami tadi sebenarnya saya kasih ke masjidan Hisab Ruqyah dan Bina Syariah. Tugasnya itu mengontrol seluruh masjid yang ada di Sulawesi Selatan, melaporkan hasil pengamatan hilal, penentuan 1 Ramadan, 1 Syawal, dan dalam bulan Zulhijjah, dan melaksanakan pembinaan syariah. Tetapi saya mendapatkan amanah sebagai tugas tambahan di Satgas Halal, dan cenderung tugas tambahan inilah yang paling besar bebannya. Masya. Jadi tugas tambahan yang menjadi tugas pokok. Ya, baik. Yang pasti sangat berbangga sekali dan merasa aman untuk masyarakat Makassar karena sudah ada Pak Nur bersama teman-teman juga.
yang selalu menjaga nih untuk menjaga kehalalan dari produk-produk yang mereka akan perjualbelikan. Terima kasih banyak Pak Anwar atas waktunya. Insya Allah nanti kita akan kembali buka sesi tanya jawab kepada audiens yang sudah hadir dan bergabung pada siang hari ini, di mana nanti juga akan ada voucher untuk 5 penanya terbaik kita akan pilih. Insya Allah nanti akan mendapatkan voucher, kita akan kasih tahu nanti di akhir pemateri kita ya. Baik, selanjutnya ini dia yang kita nantikan, di mana ini ada CEO dari Halal Corner, di mana kita tahu bahwa Halal Corner ini merupakan lembaga swadaya yang menjadi wadah bagi para penggiat halal dalam memberikan informasi, edukasi, konsultasi dan juga advokasi mengenai produk halal. Dan Halal Corner atau yang sering disapa dengan HC ini sudah berdiri sejak tanggal 4 Desember 2011. Nah, kalau begitu langsung saja kami persilakan kepada Ibu Aisyah Maharani. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, ini di Bogor lagi hujan besar nih. Jadi suaranya mungkin kurang jelas ya atau gimana? Oh, masih jelas sekali Bu Aisyah. Jelas ya? Silakan. Jelas. Saya Alhamdulillah, agak masih jelas. jelas karena kan ke bawah hujan juga ya. Halo, Pak. Iya, ya. Tadi sudah dipaparkan oleh dari pihak LP POM juga BPJPH, sebenarnya sudah cukup ya. Tapi kalau boleh saya di sini posisinya sebagai jembatan aja ya. Halal Corner itu sebagai komunitas juga media news dan juga salah satu sekarang yang baru adalah pendamping untuk UKM dan perusahaan untuk sertifikasi halal. Jadi posisinya mungkin malah saya mau bareng sama Mbak Fenita nih, jadi moderator juga nanya-nanya gitu. Masya Allah, silakan. Ya, jadi kan kalau ada dua pihak yang saya jembatani, satu adalah pelaku usaha, yang kedua adalah konsumen ya. Kalau konsumen mungkin lebih kepada informasi produk-produk halal seperti apa. Yang kedua adalah kejelasan mengenai logo halal seperti apa gitu ya. Karena nanti ada wacana baru, logo halal MUI akan diganti dengan logo halal dari pihak BPJH yang terbaru. Berikutnya adalah terutama untuk kalau ibu-ibu nih ya, kayak kita Mbak Fe, kalau belanja kan mesti jelas ya mana produk yang memang tidak halal, mana produk yang sudah halal, bagaimana pemisahannya, displaynya kalau di supermarket gitu. Kalau memang supermarket itu belum bersertifikat halal ya, belum seluruhnya dia mengambil produk-produk halal itu. Yang berikutnya lagi pertanyaan dari masyarakat biasanya yang lebih muncul adalah ini untuk konsumen ya. Kalau misalnya kita beli produk ke sebuah minimarket atau supermarket yang dia menjual Homer gitu ya, nah itu gimana? Karena ada sebuah hadis mengatakan janganlah engkau makan atau duduk di mana yang disediakan Homer. Nah seperti itu. Bagaimana dari pihak pemerintah ini memberikan kepastian, karena saya yakin umat muslim Indonesia juga ingin menjalankan yang namanya halal awareness ini dengan sempurna gitu. Nah, berarti kan ini pihak dari BPJPH maupun pihak dari LPFOM MUI itu harus bisa bekerja sama bareng-bareng untuk mewujudkan harapan muslim Indonesia. Itu dari konsumennya ya. Dari pihak pelaku usaha biasanya sih harapan yang sering muncul adalah satu tadi ya, biaya tadi, aduh mahal nggak, kedua ribet nggak, berikutnya adalah susah tidak ya kalau kita sertifikasi halal. Nah yang saya jalankan selama ini karena apa? Belum teredukasinya bagaimana proses sertifikasi halal yang ada di Indonesia, baik itu regulasi yang dulu maupun regulasi yang sekarang. Apalagi dengan regulasi sekarang kan tambah-tambah lagi tuh, kita harus mengedukasi, kita harus ngasih tahu ke pihak pelaku usaha dengan alur yang terbaru. Nah seperti itu. Nah bagaimana kalau misalnya pelaku usaha yang skala kecil, karena kalau saya kemarin baca di koran setahun yang lalu, ketika awal-awal BPJPH diresmikan, itu kan sampai pedagang asongan, pedagang gerobakan, itu pun juga harus wajib sertifikasi halal. Nah, kalau kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang HAS ya, halal assurance system, itu bagaimana? Bagaimana kalau yang kelas-kelas yang kecil seperti asongan dan lain-lain itu apakah mereka ditentukan ataukah gitu ya
kita mempunyai sistem sendiri atau ada keringanan. Nah, itu yang memang nanti pihak BPJPH dan penyelenggara halnya yang lain itu harus mulai memberi edukasi. Karena gini, kalau kita memang targetnya nih, tadi seperti Bapak Muhammad Nur sampaikan, aduh Indonesia ini 10 besar tuh nggak masuk gitu ya. Sedih sih gitu. Oke, saya kasih tahu Pak di lapangan kayak gimana. Di lapangan itu pro kontra tentang sertifikasi halal. Karena apa? Saya walau alam bisawab, saya nggak tidak mau belak-belakan atau gimana, tapi dari awal sudah dijatuhkan dulu nih isu tentang MUI ya, satu, kedua betapa mahalnya. Karena apa yang saya lihat, mohon maaf, saya tidak akan menutupi, kita nggak kompak, benar nggak? Coba kalau kita lihat tetangga kita Malaysia, antara departemen satu dan departemen yang lain itu begitu kompak, sehingga apa, mereka tuh sumber we are number one, padahal itu bukan menteri agamanya gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kita silang sengkal, jeblos sana jeblos sini. Maaf nih, ini karena saya curhatan dari pihak produsen maupun konsumen. Kita buka aja, mungkin setelah saya memberikan sedikit gambaran di lapangan, itu bisa ada pencerahan buat pemangku halal. Nah, ini yang kita harus, kalau kita mau jadi nomor satu ya, satu solid, hilangkan ego ya, ayo kita edukasi bareng-bareng. Karena Bafe ya, sekarang ini saya sendiri sekarang sedang memberikan mentoring ke beberapa teman-teman influencer yang followernya puluhan ribu gitu ya, untuk mereka edukasi halal bareng-bareng, terutama untuk food blogger. Itu kita sudah menemukan banyak makanan-makanan baru atau minuman baru yang mungkin anak-anak SD, SMA atau kuliahan itu yang muslim bisa terjebak haram di situ. Kayak sekarang lagi ngetren namanya Amer. Udah dengar Amer belum? Tahu Amer? Anggur merah. Jadi sekarang ada model minuman Thai tea yang pakai jelly-jelly, itu dipakai botolan tapi dicampur arak merah orang tua dan dijual 20 ribuan. Sekarang ada lagi juga model jelly yang dicampur dengan vodka, dijual juga. Ada juga sekarang martabak pakai wine, macam-macam banget. Nah, ini sedang menyerbu. Sementara nih, kalau posisi kami para penggiat halal, di satu sisi kita harus mengedukasi masyarakat pentingnya halal. Tapi di sisi lain kami melihat regulator ini masih belum siap, masih belum ajak, masih belum tegas. Juga masih belum solid. Nah nih, Bapak Muhammad Nur dan Pak Tajudin, semoga nanti bisa akur ya. Insya Allah gitunya. Jadi ini tolonglah segera kita mulai bebenah, segera kita mulai bersatu. Karena apa? Ini serangan buat umat ini sangat luar biasa, ya gitu kan. Kita kan doanya, ya Allah semoga anak-anak kita jadi anak yang soleh dan soleha. Ya Allah semoga doa-doa kita bisa dikabulkan. Lagi mau dikabulkan, orang yang namanya serangan dari luar untuk yang haram itu banyak. Bahkan kemarin ada festival daging babi, ya, yang itu dengan terang-terangan mereka mengajak orang untuk menikmati babi, bahkan ke kalangan muslim juga, ya. Ada yang main panggang babi segala macam, yang dia muslim menyatakan enak loh makan babi. Nah, yang kayak gini seharusnya pihak Kementerian Agama itu menindak, ya. Kalau mau ngajak ke yang non muslim silahkan, tapi kalau mengajak ke non muslim itu harus ditindak. Itulah yang namanya bentuk perlindungan dari negara. Karena apa? Kami sendiri mohon maaf ya, kita insya Allah fisabilillah ya, tidak dibayar oleh siapapun. Karena kita lembaga swadaya masyarakat, berangkat dari sedekah teman masing-masing, mengedukasi, bentuk bantuan dari pihak penyelenggara itu tadi ya, solid, memastikan kepastian hukum. Jadi kalau misalnya ada yang melenceng, itu dalam peraturan atau jalannya undang-undang halal ini segera ditindaklanjuti. Karena apa? Kita bicara regulasi, kita bicara target, kita bicara sertifikasi, tapi kalau kita edukasinya belum belum merata, bahkan masih saling pro kontra, ya percuma juga. Makanya kemarin sih waktu awal-awal sebelum BPJPH diresmikan, saya sudah menyampaikan kepada Kementerian Agama, Bu, Bapak, tolong dibuat satu tim khusus untuk edukasi. Insya Allah kami siap support. Dan kemarin pun kepada teman-teman para asatis,
Mas Ustadz, Bapak Ustadz, ayo kita duduk, kita edukasi masyarakat ini. Jadi nanti orang Indonesia nggak akan ada lagi yang ketipu, nggak ada lagi yang kejebak kalau misalnya ini si produknya itu haram. Jadi kalau mau dilihat dari sekarang fakta lapangan, Masya Allah lebih ngeri. Kami yang berdakwah halal di lapangan sekarang jauh lebih berat lagi, jauh lebih ngeri lagi. Kenapa? Setiap hari kami ngeliat ada produk lagi yang itu diolah, kemudian dicampurkan yang haram. Terutama ini sekarang yang lebih ngetren tuh arak-arak ini dicampur. Bahkan ada juga sekarang menu baru yaitu mie instan pakai alkohol, pakai arak. Araknya namanya jenisnya Jagermeister. Nah, ada lagi kan? Macam-macam sekali gitu. Nah, itu gimana nih? Kita kan ingin melindungi masyarakat muslim di Indonesia yang banyak ini supaya tidak terjebak haram seperti apa. Oke? Kalau untuk proses sertifikasi tetap lanjut silahkan. Tapi saya sih lebih pada fokus pada edukasi. Gimana masyarakat kita lebih aware, otomatis dari pihak atas, di sini pemangku, pemerintah, dan lembaga yang ada memberikan contoh bahwa gitu ya, kita bisa berjalan bersama-sama. Paling itu aja Mbak Fe, karena kemarin saya juga nanya, boleh nggak saya kasih materi? Bu, talk show aja, ya udah nggak usah. Berarti saya curhat aja hari ini ya sesinya. Masya Allah. Terima kasih jazakillah khair Bu Aisyah atas pemaparannya. Tadi ini sih kalau menurut saya memang karena Bu Aisyah berada di posisi yang bersinggungan langsung dengan konsumen dan juga pelaku bisnis gitu. Karena memang satu sisi saya pun sebagai konsumen gitu. Kadang kita juga memang suka bingung gitu loh. Apakah ini sesuai dengan halalnya, ini dapatnya dari mana gitu kan. Nah, terus mereka pun juga suka bertanya ketika mereka yang yang tadi saya juga sempat sampaikan tadi, orang-orang yang berjualan pinggir jalan apakah diberikan keistimewaan gitu untuk melakukan proses yang mungkin dimudahkan, karena jujur saja mereka mungkin belum mendapatkan informasi atau belum teredukasi dengan baik bagaimana untuk pengurusan sertifikat dari halal itu sendiri. Baik, luar biasa Bu Aisyah, mudah-mudahan tetap semangat berada di sini sebagai penggerak dakwah juga. Insya Allah kita semua tahu bahwa dengan umat muslim itu sangat menjaga sekali apa yang dimakan, apa yang diminum, yang dikonsumsi, karena itu salah satu wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Masya Allah. Insya Allah. Baik, selanjutnya kita akan berikan kesempatan kepada audiens yang sudah bergabung bersama kita di sini di Pekan Ekonomi Syariah Makassar. Kami persilakan untuk langsung bertanya, di mana kita juga akan berikan voucher kepada penanya terbaik. Baik ya, kita coba lihat dari chat ya. Baik, ini masih ada keraguan nih sepertinya dari ini saya lihat dari Q&A. Baik, kita ini ada penanya yaitu Ernani, saudara kita Ernani. Di sini di mana sebenarnya masih bingung katanya. Tadi dari tim Direktur Alpepom mengatakan masa berlaku sertifikat itu 2 tahun, sedangkan BPJPH ini bilangnya 4 tahun. Nah, kira-kira mungkin biar lebih enak gitu loh, dipastikan apakah 2 tahun atau 4 tahun yang benar untuk sertifikat halal itu sendiri. Kami persilakan mungkin Pak Nur atau Pak Tajudin bisa langsung menjawab pertanyaan dari Ernani. Pak Fadol. Baik, kami persilakan Pak Tajudin. Baik, silakan Pak. Ya, makasih. Jadi dengan Bu Aisyah, ya, Assalamualaikum Bu Aisyah. Saya sudah sering ketemu juga dengan Bu Aisyah. Jadi yang saya tanya, Ibu tanyakan tadi 2 tahun ya. Terus terang, kenapa muncul 2 tahun ini, Mbak? Karena pertama itu tadi pada saat proses proses UMKM atau perusahaan itu menampilkan meminta sertifikat halal, dalam waktu 2 tahun itu biasanya sudah penambahan produk baru. Kenapa sampai 2 tahun itu ceritanya? Jadi kami tetapkan 2 tahun karena itu tadi ada dasarnya. Ya, seperti itu. Ini untuk menjawab dari pertanyaan Bu Erna tadi. Kenapa 2 tahun? Karena selama proses bahkan 1 tahun saja, kadang-kadang pengusaha sudah ada produk baru, sehingga harus dicek lagi apakah bahannya itu dia sesuai atau memenuhi syarat atau tidak melanggar syariat, seperti itu.
Kemudian untuk Kemenak itu sertifikat halal 4 tahun. Sedangkan kenapa LPF MUI itu 2 tahun ini karena yang kami keluarkan nanti bukan lagi sertifikat tapi ketetapan halal. Ketetapan halal dari MUI. Kalau 2 tahun atau 4 tahun itu kami belum tahu, Pak. Kami menunggu dari hasil rapat MUI di pusat karena kami terus terang provinsi ini ikut dari LPPOM MUI pusat dan MUI pusat seperti itu. Jadi nanti dilihatlah anunya karena putusannya nanti apakah memang berlaku 4 tahun atau 2 tahun seperti itu, Pak. Ya, itu jawaban kami ya, karena kami menunggu dari putusan MUI LPPOM MUI pusat. Terima kasih, Mbak. Baik, berarti bisa dikatakan belum diputuskan secara sah seperti itu Pak Tajudin ya? Apakah 2 tahun atau 4 tahun seperti itu? Ya, jadi kalau dari LPPOM sendiri, MUI sendiri putuskan 2 tahun. Nah, tetapi kami belum tahu apakah ada regulasi baru yang kami sedang tunggu juga seperti itu. Ya. Baik, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Nur. Terima kasih Pak Fendi. Ya, silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin tadi pertanyaan berapa lama waktu sertifikat halal tersebut. Tadi saya jelaskan bahwa sertifikat halal itu berlaku untuk 4 tahun. Tugas dari LPH, mungkin masyarakat belum banyak yang tahu. LPH itu lembaga pemeriksa halal. Lembaga pemeriksa halal ini di dalamnya ada LPPOM MUI. LPPOM yang sekarang itu yang berdiri ini adalah LPH. Terus ke depan akan dibentuk lagi LPH-LPH lain dari universitas atau pemerintah sendiri, pemerintah kabupaten kota itu bisa membentuk LPH. Terus siapa lagi yang bisa membentuk LPH adalah lembaga masyarakat yang bersifat Islam itu bisa membentuk LPH. Jadi tugas LPH perlu segaris bawah, tugas LPH hanya melaksanakan audit. Menurut undang-undang itu tugas LPH melaksanakan audit terhadap bahan yang ingin disertifikasi oleh pelaku usaha. Terus tugas MUI adalah yang berwenang untuk memfatwa terkait halal apa tidak halalnya suatu produk. Ini menurut undang-undang. Dan tugas dari BPJPH itu adalah menerima pendaftaran dari masyarakat dan menerbitkan sertifikat. Dan menurut undang-undang, kami diwajibkan menerbitkan sertifikat selama 4 tahun. Adapun masyarakat yang ingin, misalnya baru 1 tahun, selama 1 tahun, sudah terjadi penambahan produk, misalnya dia menjual susu coklat, dia ingin lagi membuat susu kedelai, itu dimungkinkan lagi untuk mendaftar ulang. Jadi nanti dapat sertifikat baru lagi terkait penambahan produk. Jadi begitu mungkin Mbak Feni. Jadi sertifikat halal itu menurut undang-undang berlaku selama 4 tahun. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih Pak Nur, mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaan dari Bu Ernani mengenai sebenarnya masa berlaku sertifikat itu apakah 2 tahun atau 4 tahun. Baik, mudah-mudahan bisa terjawab, tapi nanti kita juga masih menantikan keputusan sahnya ya, di mana tadi dari pihak MUI mengatakan bahwa masih menunggu apakah berlaku 2 tahun atau 4 tahun. Baik, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Bapak Andi Wijanarko, ini kepada Bapak dari Satgas BPJPH. Ini judulnya Hebat, Produk Halal Siapa Takut. Nah, bila melakukan sertifikasi halal setelah berlakunya Undang-Undang 33/2014 JPH, apakah sertifikat halal yang dikeluarkan? JPH apakah sertifikat halal yang dikeluarkan? Dan kalau sah, berlaku berapa tahun? Dan sahkah bila ada pemeriksaan yang kita tunjukkan ke pemeriksa surat ketetapan halal, bukan sertifikat halal? Dan sertifikat penyembelihan yang saya peroleh ini bukan dari BPJPH. Apakah masih berlaku, masih dikatakan halal atau seperti apa? Lalu sudah berapa sertifikat yang dikeluarkan BPJPH dan berapa tahun masa berlakunya? Silakan Pak Nur untuk langsung menjawab pertanyaan dari Bapak Andi Wijanarko. Mungkin kalau saya melihat dari khusus untuk di Sulawesi Selatan,
kami telah menerima pendaftaran pelaku UMKM itu sekitar 116, kurang lebih 116 pelaku UMKM yang mendaftarkan untuk disertifikat halal, dan kira-kira mungkin kami telah mengirim sekitar 115 surat pengantar ke LP POM UI untuk dilaksanakan audit. Dan sampai saat ini Pak Tajudin belum mengirimkan hasil auditnya. Apakah sudah selesai diaudit atau masih terdapat kendala, karena kita tahu sekarang ini pandemi corona di Sulawesi Selatan ini, Makassar masuk zona merah. Jadi mudah-mudahan hasil yang kami kirim segera dilaporkan hasil auditnya, yang kemudian akan dilaksanakan ketetapan fatwa oleh MUI, dan selanjutnya akan diterbitkan oleh sertifikat BPJPH untuk 4 tahun. Adapun sertifikat yang telah diterbitkan oleh LP POM UI melalui MUI itu masih berlaku. Jadi anggaplah terakhir diterbitkan 2019, itu masa berlakunya kan sampai 2 tahun 2021, itu masih berlaku dan itu masih diakui. Nanti setelah itu semua sertifikat akan diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ini amanah Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014. Jadi bukan amanah dari saya, ini amanah undang-undang. Jadi kami di BPJPH insya Allah akan teguh menjalankan amanah dari negara terkait masalah sertifikasi halal. Mungkin itu Mbak Penny. Atau masih ada yang tadi saya belum terlewat, saya belum jawab. Ya, mengenai penyembelihan juga nih Pak Nur, kalau kita tahu ya, kalau misalnya di negara-negara Islam di luar sana, mereka sangat concern sekali mengeluarkan sertifikat untuk penyembelihan hewan. Nah, kalau di Indonesia apakah juga seperti itu? Ada surat sendiri dan harus ada tim ataupun petugas sendiri yang memang mengurus untuk urusan penyembelihan itu tadi, Pak? Sama, jadi sertifikat halal itu bersifatnya untuk seluruh. Jadi untuk sembelih hewan itu masuk dalam kategori jasa. Jadi nanti akan disertifikat juga. Jadi RPH namanya, rumah potong hewan atau rumah potong unggas. Itu kan diberi sertifikat halal juga oleh pemerintah. Nah, apakah ini memang perbedaannya mungkin di persyaratan, kalau untuk UMKM itu dipersyaratkan situs IUP, PIRT atau layak izin, tetapi untuk RPH itu dipersyaratkan NKV dari dinas terkait. Dan seluruh RPH yang ada di Indonesia, RPH, RPU yang ada di Indonesia itu wajib untuk memiliki sertifikat halal. Karena ini ibaratnya kalau daging itu hilirnya dari untuk pelaku penjual. Mungkin Mbak Feni sering makan coto. Di Makassar, kalau ke Makassar, kalau kita makan coto, dagingnya juga yang harus disertifikat halal. Jadi siapa yang memotong itu kan disertifikat halal. Jadi apakah daging tersebut telah memiliki sertifikat halal atau belum? Jadi ketika dagingnya belum memiliki sertifikat halal, otomatis cotonya juga belum bersertifikat halal, Mbak Feni. Jadi kalau penjual coto ingin mensertifikat halalkan dagangan cotonya, harus di tracking dulu dagingnya berasal dari mana. Apakah dari RPH yang telah memiliki sertifikat halal atau belum. Jadi wajib untuk bagi RPH dan RPU. Dan yang mengeluarkan sertifikat penyembelihan itu apakah ada lembaga tertentu atau hanya BPJPH atau siapa saja Pak kalau misalnya memang ada? Kalau yang sertifikat penyembelih itu mungkin nanti dia akan ada distandarisasi oleh badan profesi terkait masalah sembelihannya, orangnya. Jadi mereka akan dijadikan profesi sembelih hewan. Jadi ada sertifikatnya khusus, tetapi daging yang disembelih itu akan diberikan label halal hasilnya. Jadi mungkin begitu Mbak Feni. Baik, karena ini Pak Andi Wijanarko juga menanyakan yang dia dapatkan ini sertifikat bukan dari BPJPH, apakah masih berlaku seperti itu Pak? Yang sebelum itu kan ada beberapa yang mengeluarkan sertifikat profesi dari BNSP, Badan Standarisasi, Badan Sertifikasi Nasional, BSN. Itu memang ada yang diterbitkan terkait masalah profesi juru sembelih hewan halal. Itu bisa, Pak. Tetapi ketika juru sembelihnya hewannya halal, tempat pemotongannya belum mempunyai
sertifikat halal itu tetap juga belum dianggap halal hasilnya. Jadi yang menyembelih hewan harus memiliki sertifikat profesi, dan RPH-nya itu rumah tempat potong hewannya harus memiliki sertifikat halal. Mungkin begitu. Ya, baik. Jadi ya sama-sama ya saling membutuhkan sebagai pelaku RPH dan RPU terhadap sertifikat profesi tersebut, sembelih hewan. Baik, mudah-mudahan pertanyaan dari Bapak Andi Wijanarko tadi bisa terjawab. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke webinar chat. Baik, Assalamualaikum, ini perkenalkan saya Nur Zakiyah Ramadhani. Saya ingin bertanya, apakah sertifikasi yang dikeluarkan dari MUI akan diakui di seluruh negara Islam atau hanya berlaku di negara Indonesia saja? Silakan Pak. Mungkin Pak Tajudin ya. Kami persilakan kepada Pak Tajudin untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Zakiyah Ramadhani perihal apakah sertifikasi yang dikeluarkan dari MUI ini bisa diakui pula di seluruh negara Islam, Pak. Silakan Pak. Untuk sertifikat MUI ini diakui oleh beberapa negara, termasuk luar negeri, seperti ya, jadi banyak sekali beberapa negara yang mengakui kita untuk sertifikat MUI. Jadi masalahnya kalau misalnya penggantian sertifikat oleh negara BPJPH itu, saya tidak tahu apakah diakui di luar negeri atau tidak ya. Ini karena baru, dan makanya saya katakan sementara ini kan sementara transisi, Mbak. Jadi undang-undang yang dibacakan tadi Pak Nur, oke lah, sudah betul. Cuman ini kan masa transisi, tidak bisa merubah dalam sekejap seperti itu, termasuk sertifikat yang mau diekspor ke luar negeri. Apakah diterima atau tidak dengan sertifikat yang sama dengan yang dimasukkan oleh Pak Nur tadi, dari yang bergambar logo Garuda, apakah diterima atau tidak, itu yang jadi masalah. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk MUI saat ini ada beberapa negara, terutama negara-negara Islam sudah menerima. Nah, itu. Jadi kami ini terus terang untuk yang tadi saya katakan bahwa 2 tahun itu bukan dari kami LPPOM, tapi dari MUI. Ya, jadi dari Majelis Ulama Indonesia. Inilah yang belum kayaknya dibilang Bu Aisyah tadi bahwa masih perlu dulu bersama seperti itu. Karena terus terang di pusat yang kurang begitu harus sampai di provinsi, sehingga kami juga kadang-kadang bingung sebenarnya. Seperti tadi pemotongan sertifikat penyembelih. Sertifikat penyembelih kan dikeluarkan oleh untuk saat ini ya, karena masa transisi dikeluarkan oleh MUI. Ada juga beberapa lembaga yang keluarkan seperti itu, Pak. Tapi secara garis besarnya bahwa untuk sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI itu diterima oleh beberapa negara Islam di dunia. Ya. Begitu, Mbak. Terima kasih Pak Tajudin atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Nur Zakiyah Ramadhani. Insya Allah ya Bu ya, harapan kita bersama bahwa sertifikat yang dikeluarkan oleh MUI juga insya Allah bisa berlaku juga untuk negara-negara Islam di luar sana, untuk semua negara Islam yang ada di dunia insya Allah. Jadi kita juga udah nggak khawatir lagi apabila untuk ekspor impor juga lebih memudahkan kita untuk sebagai pelaku bisnis juga. Baik, selanjutnya kami saya menambahkan Mbak Feni. Baik, Pak Nur silakan. Ya, terima kasih. Mungkin tadi saya menambahkan bahwa nanti ada persepsi lagi bahwa sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama itu tidak diakui oleh luar negeri. Perlu kami pertegas bahwa dalam BPJPH itu ada unit eselon 2 namanya Kepala Pusat Kerjasama. Kepala Pusat Kerjasama ini mempunyai tugas baik melaksanakan kerjasama dengan beberapa lembaga yang ada di dalam negeri. Mungkin Bu Aisyah juga bisa bekerja sama di sana terkait masalah penyuluhan halal. Tadi untuk menanggulangi bagaimana di kalangan anak muda, itu tugasnya di sana untuk melakukan kerjasama dengan pelaku-pelaku yang ingin mengambil peran dalam sertifikasi halal. Dan mereka juga telah melaksanakan kerjasama G2G, antara government to government, untuk di Asia Tenggara. Mereka sudah melaksanakan, hampir seluruh Asia Tenggara sudah paham bahwa di Indonesia itu akan ada sertifikat baru yang dikeluarkan dengan halal, sertifikat halal Indonesia. Itu adalah, mereka sudah paham kalau G2G di Asia Tenggara, mereka sudah paham.
dan beberapa di negara Eropa juga sudah menandatangani kerjasama antara government to government terkait masalah layanan sertifikasi halal di Indonesia yang dikelola oleh BPJPH. Jadi harapan ke depan seluruh negara yang bekerja sama dengan Indonesia terkait masalah sertifikasi halal, itu produk Indonesia akan diterima di negara tersebut dengan halal Indonesia yang dikeluarkan oleh BPJPH. Mungkin itu yang saya bisa tambahkan, Mbak Winnie. Terima kasih Pak Nur penjelasannya. Baik, selanjutnya kita beralih ke pertanyaan dari Ibu Siti Rahmawati. Bagaimana pihak LPPOM MUI melakukan trace produk yang sudah berlabel halal, namun ternyata nomor LPPOM MUI yang terpajang di label itu ternyata sudah kadaluarsa atau lewat batas waktu berlaku sertifikat halal tersebut. Dan apa sanksi yang diberikan kepada pihak produsen yang melakukan label halal tanpa pernah terdaftar di LPPOM MUI? Apakah kita juga konsumen saat cek nomor LPPOM MUI pada suatu produk melalui web halal MUI, apakah langsung ketahuan bahwa nomor halalnya itu masih berlaku atau sudah kadaluarsa? Baik, kami persilakan kepada Pak Tajudin untuk bisa menjawab kembali, Pak. Pertanyaan ini tampaknya banyak sekali nih, Pak. Orang-orang yang ingin tahu, karena pastinya kita semua ingin menjaga sekali makanan-makanan yang dikonsumsi ini bisa terjaga kehalalannya. Silakan Pak Tajudin. Jadi terus terang biasanya sebelum tiba expired date daripada suatu sertifikat halal dari LPPOM itu 3 bulan sebelumnya itu kami sudah berkirim surat ke perusahaan, iya seperti itu. Jadi kalaupun ada yang mencantumkan logo halal, halal tapi belum disertifikasi, biasanya kami datangi, kami edukasi, sampaikan bahwa ada proses untuk menampilkan mencantumkan logo halal seperti itu. Jadi ada proses, mungkin karena kita edukasi saja dulu, karena pada saat waktu yang dulu-dulu itu kan kita belum ada undang-undang seperti harus wajib seperti itu. Bahkan kan kalau kita lihat undang-undang yang terbaru kan 5 tahun sebelum itu, yang sekarang ini baru 5 tahun nanti bisa diterapkan wajib untuk makanan. Jadi seperti itu, kami edukasi dari LPPOM edukasi, kalaupun misalnya dia karena kadang-kadang perusahaan pengusaha itu tidak tahu bahwa ada proses di situ untuk mendapatkan logo halal seperti itu, sertifikat halal. Jadi kami edukasi, setelah itu kami sampaikan bahwa kalau bisa dia disertifikasi. Jadi bukan kita menentukan bahwa harus dihukum, tidak. Jadi kami edukasi dulu sampai mereka mau mensertifikasi dia punya produk. Karena terus terang nanti kalau misalnya ada ini sudah terjadi di Makassar sendiri, itu pemotong hewan, jadi pemotong sapi, dia memotong, kemudian dia mensertifikasi, itu pembeli lari semua ke mereka yang sudah ada sertifikat halalnya. Jadi itu otomatis masyarakat sudah paham bahwa perlu ada jaminan untuk halal seperti itu. Ya, jadi seperti itu. Baik. Ya, baik. Kalau tadi pertanyaannya apabila, iya. Nah ini untuk BPJPH. Saya mendapat beberapa keluhan, terutama untuk daerah, Pak ya. Saya jadi penanya aja deh sekarang. Jadi UKM yang daftar itu kadang mereka bingung. Pertama, satgasnya ada yang tidak kebingungan lah ketika mereka bertanya. Yang kedua, kalau dihubungi sulit gitu ya. Nah itu yang dua itu sih yang banyak. Jadi kalau dihubungi sulit. Yang kedua adalah kalau dia kontak itu ya agak-agak lama gitu Pak. Itu gimana Pak ya? Saya kalau mau jawab juga bingung karena belum kenal BPJPH. Kalau LPPOM saya udah kenal banget karena dulu juga saya lulusan LPPOM gitu ya. Jadi paham lah prosedurnya gimana. Sedangkan kalau di BPJPH ini bagaimana kalau ada teman-teman UKM terutama yang industri kecil, kalau ada kendala seperti ini bagaimana Pak solusinya? Baik, silakan Pak Nur. Ya, makasih. Sebenarnya kewenangan untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Aisyah ini bukan berada di saya, karena saya ini sifatnya Satgas Provinsi, tetapi ketika saya di Provinsi Sulawesi Selatan, yang tadi saya tekankan,
bahwa yang tugas utama saya di Kementerian Agama itu kayaknya sekarang menjadi tugas tambahan. Tugas utama itu saya menjadi di Satgas Halal, karena hampir semua yang nelpon itu kebanyakan yang bertanya masalah halal, dan semua yang menelpon ke saya itu insya Allah saya akan respon. Apabila misalnya ya paling yang nggak saya respon lama ketika handphone mungkin tidak berada di dekat saya, tetapi selama handphone itu berada di dekat saya, insya Allah kan saya akan memberikan layanan terkait masalah sertifikasi halal. Mungkin ada yang pertanyaan terkait di masalah persyaratan, insya Allah akan kami bantu di Satgas Halal Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau mungkin Bu Aisyah keluhan di Satgas Halal, mohon izin Bu Aisyah tinggal di wilayah Bogor ya? Artinya masuk daerah Jawa Barat. Di Bogor, Bogor Kota, di Bogor Timur, ya. Tapi kalau mungkin yang itu masuk di kalau untuk UKM itu justru yang ngeluh dari luar provinsi Jawa Barat, Pak. Jadi kan kami memang punya akun sosial media yang banyak menampung keluhan untuk yang UKM itu. Jadi lebih banyak keluhannya di bagian pendaftaran aja sih, Pak. Itu ya. Kalau udah bisa daftar kayaknya mereka fine-fine aja. Tapi kalau saat pendaftaran ini mungkin mohon dibantu nanti kemudahannya, terutama akses informasi mereka sih. Mudah-mudahan yang mengeluh ke Bu Aisyah nggak ada dari Provinsi Sulawesi Selatan. Kalau ada yang mengeluh bisa diteruskan aja ke saya. Pak Nur ya, di Sulawesi Selatan. Insya Allah ya. saya akan siap untuk 24 jam. Terus kalau mungkin yang terkait keluhan itu bisa aja diteruskan ke BPJPH. Kantornya untuk di PTSP Lapangan Banten samping Masjid Istiqlal. Di situ ada pusat pelayanan satu pintu Kementerian Agama, itu bisa mendaftarkan di keluhannya di sana atau langsung bertanya apa yang belum jelas terkait masalah pendaftaran sertifikat halal. Mungkin itu saran Bu Aisyah yang saya bisa sampaikan. Bagaimana Bu Aisyah? Apakah sudah cukup pemaparan dari Pak Anwar tadi? Insya Allah bisa menjawab ya. Nanti Baik ya. saya hapus lagi yang di bagian pusat ya, supaya halal corner nggak ketampungan keluhan gitu loh. Ya. Ini Masya Allah nih, tapi teman-teman di Halal Corner ya, begitu sigap gitu, bisa menjawab, memberikan edukasi kepada masyarakat di mana pentingnya menjaga halalan itu sendiri. Baik, ini saya ada pertanyaan terakhir ya. Ini sebenarnya masih banyak lagi yang bertanya di Q&A dan juga chat kita di webinar ini, tapi kita hanya memberikan kesempatan untuk 5 yang beruntung. Nah, baik, ini yang terakhir adalah Ibu Ida Ainul Mardiah. Pertanyaannya, apakah makanan dari luar negeri yang sudah dinyatakan halal oleh negara pengekspor ini langsung bisa diedarkan ke negara kita Indonesia atau harus kembali melalui cek atau tes dari MUI terlebih dahulu? Nah, bagaimana nih? Kami persilakan. Makanan dari luar negeri itu, kami ada kerjasama dengan kurang lebih 45 ya, lembaga halal itu yang diakui oleh MUI. Nah, sehingga apabila mereka mengirim ke Indonesia dengan menggunakan logo halal yang sudah diakui oleh MUI, maka itu bisa diterima. Oh begitu ya. Jadi tanpa harus pengecekan lagi ke tim MUI, itu sudah halal karena memang sudah diresmikan lah seperti itu ya Pak ya, diakui oleh pemerintah Indonesia bahwa sertifikasi halal yang berada di teman-teman apapun negara halal lainnya itu bisa diterima di Indonesia. Apakah ada klasifikasi Pak, negara-negara tertentu saja atau semua negara Islam yang memiliki sertifikasi halal yang diterima? Ya, jadi kita bisa cek lagi di kalau tidak salah di www.halal.mui, ada juga di lembar untuk negara-negara yang sudah diakui oleh MUI. Jadi MUI yang akui ada kalau tidak salah 46 lembaga halal itu yang sudah diakui oleh MUI. Jadi bisa kita cek lembaga-lembaga halal yang sudah diakui oleh MUI. Kalau tidak salah 45, Mbak. Kurang lebih 45 lembaga halal dunia ya? Yang diakui oleh MUI Indonesia. MUI Indonesia, iya. Jadi mereka apabila menggunakan dari salah satu lembaga itu sudah bisa diterima di Indonesia, begitu Pak.
Berarti daftar lembaga halal dari negara tetangga itu sudah tertera semua ya Pak di website Halal MUI tadi ya Pak? Iya, sudah bisa dicek di situ lembaga halal yang sudah diakui. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Ida Ainul Mardiah ya. Baik, nah tampaknya waktu juga sangat singkat sekali karena seru sekali ternyata obrolan kita pada siang hari ini. Di bawah tadi sudah ada penanya kita yaitu yang pertama Ibu Ernani, selanjutnya adalah Bapak Andi Wijarnako, selanjutnya adalah Ibu Siti Rahmawati, dan terakhir tadi adalah ada Nur Zakia Ramadhani, Ibu Siti Rahmawati, dan juga Ibu Ida Ainul Mardiah. Nah, mudah-mudahan nanti bisa langsung dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan voucher dari acara kita pada siang hari ini. Baik, sekali lagi terima kasih banyak atas waktu dan juga penjelasan dari semua narasumber kita pada siang hari ini. Tapi mungkin untuk menutup acara kita, bolehlah sedikit masing-masing narasumber untuk memberikan kata-kata ataupun ajakan untuk masyarakat luas lainnya untuk menetapkan ataupun juga langsung mendapatkan sertifikasi halal. Baik, kalau begitu langsung aja kepada Bapak Tajudin yang mungkin bisa disampaikan Pak sebagai kesimpulan Pak. Ya, sesuai dengan judulnya juga kita punya ini siapa takut ya, halal siapa takut. Jadi pelaku UKM kami harapkan tidak usah takut untuk mendaftarkan untuk mendapatkan sertifikat halal. Karena sebenarnya sertifikat halal keuntungannya Anda akan dapatkan sendiri. Dengan sertifikat halal ini konsumen akan yakin bahwa betul-betul makanan atau produk yang kita buat ini adalah dijamin kehalalan. Gitu Pak. Yang nggak usah takut, kadang-kadang pun takut ini Pak. Ya. Iya, kan ini juga kita udah bilang halal siapa takut. Jadi jangan takut juga untuk mengurus sertifikasi halal tersebut ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Pak Tajudin atas waktunya. Insya Allah bermanfaat dan bisa menjawab semua pertanyaan dari teman-teman yang sudah bergabung pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Muhammad Nur. Silakan Pak. Terima kasih. Mungkin untuk closing statement, kami dari Satgas Halal, insya Allah akan mensukseskan sertifikat halal di Indonesia. Dengan moto kami itu Halal Indonesia, insya Allah seluruh produk yang beredar di Indonesia insya Allah akan mendapatkan sertifikat halal untuk masyarakat Indonesia, untuk lebih memberikan kejaminan terhadap suatu produk yang beredar di Indonesia maupun barang yang masuk di Indonesia. Mungkin itu aja deh Mbak Feni yang saya ingin sampaikan. Baik, terima kasih Pak Nur. Mudah-mudahan lembaga-lembaga yang mengurus untuk sertifikasi halal ini juga lebih banyak memberikan informasi, edukasi, dan juga mungkin lebih dekat lagi kepada semua pelaku bisnis supaya mereka juga dimudahkan dan tidak takut untuk ngurus yang namanya sertifikasi halal. Baik, terakhir Ibu Aisyah Maharani, kami persilahkan. Untuk para pemangku halal dari pihak LPPOM maupun BPJPH, kami harapkan bisa bekerja sama lebih baik lagi, lebih solid untuk kita sama-sama mewujudkan Indonesia menjadi pusat halal dunia, insya Allah. Bagi kawan-kawan pelaku usaha, berpikir positif mengenai BPJPH maupun LPPOM MUI, sudah tidak ada prasangka buruk kepada mereka berdua ya, pada lembaga ini. Mulai kita bareng-bareng persiapkan untuk sertifikasi halal produknya. Bagi teman-teman konsumen, kita dukung upaya pemerintah Indonesia dengan kita sadar akan halal. Udah itu aja sih Mbak. Yang penting kita kerjasama bareng-bareng untuk mewujudkan Indonesia insya Allah bersyariah, berdaulat, dan halal. Insya Allah. Amin, amin. Amin. Masya Allah, terima kasih jazakumullah khair untuk semua pembicara kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Bapak Tajudin Abdullah, selaku Direktur LPPOM MUI Sulawesi Selatan. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Nur selaku Satgas Halal Sulawesi Selatan dan juga Ibu Aisyah Maharani selaku CEO dari Halal Corner. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ilmu, informasi, edukasi yang kita bisa dapatkan pada siang hari ini, di mana talk show kita temanya yaitu produk halal siapa takut. Insya Allah setelah obrolan kita pada siang hari ini jadi membuat pelaku bisnis UMKM untuk terus
menambah nilai jualnya untuk melabelkan halal kepada barang-barangnya ataupun produk-produknya, dan insya Allah kita semua masyarakat Indonesia bersama-sama bergerak mengamankan negara kita syariah, insya Allah, di mana ini merupakan wujud keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya doa-doa kita juga selalu dikabulkan, insya Allah menghindari dari api neraka dan juga mencegah timbulnya penyakit-penyakit. Mudah-mudahan sekali lagi obrolan kita bermanfaat dan insya Allah kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi, jazakumullah khair. Baik, kalau begitu langsung saja saya tutup sesi talk show kita di acara Pekan Ekonomi Syariah Makassar Virtual 2020. Kita kembalikan langsung ya, kembali ke MC kita yaitu Mbak Idris. Saya Fenitari, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talk show kita pada sore hari ini yang begitu bermanfaat dengan tema produk halal, siapa takut. Dan semoga saja menjadi pencerahan juga bagi seluruh pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya di Kota Makassar, untuk senantiasa bisa berlabel halal dan juga mengedukasi konsumen edukasi halal ya. Oke, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang telah memberikan banyak informasi yang sangat detail pastinya, dan kita akan tutup acara pada sore hari ini. Namun untuk itu kami informasikan juga untuk senantiasa mengakses ya xsharesocial.id yang dimana akan ada informasi lebih detail lagi tentang kegiatan kita Pekan Syariah Makassar 2020, dan kita informasikan bahwa ini closing hanya untuk segmen talk show saja ya, karena setelah ini kita masih akan ada tablik akbar bersama dengan Ustaz Hanan Ataki. Jadi jangan kemana-mana, pastikan Anda tetap mendapatkan informasi untuk link join bersama dengan kita selama kegiatan ini berlangsung, dan langsung saja kita akan menyaksikan penampilan spesial dari We Just Band. Bersujud kepada Allah, bersyukur